sebagai perusahaan baru dan anak baru menjadi salah satu foundernya, gimana tuh pandemi 2020? Bener-bener bulan Maret kan itu nggak salah. Iya. Iya, bulan-bulan ini nih. Belum ada setahun kan itu. Anniversary nih. Iya. Covid. Wah, itu ya. Ini setengah tahun lah masih. Itu aja kan sebelumnya tuh udah sempet. Jadi gini, dari perusahaan yang lama, memang ada juga ikut sama kita. Iya. Salah satunya adalah arsiteknya yang dulu tuh di sana dia cuma drafter. Dia lulusan arsitek, tapi di perusahaan sebelumnya tuh dia cuma jadi drafter. Drafter itu apa? Untuk Aku bikin desain. Aku bikin desain. Aku oper ke dia, lu bikinin gambar yang buat tukangnya ya. Oh gitu. Dia yang terjemahin, jadi aku nggak usah bikin gambar garis-garis itu, nggak usah aku yang bikin, dia yang bikin. Oh, drafter itu seperti itu. Aku cuma bikin 3D-nya. Berarti dia yang mengkomunikasi, drafter itu orang yang mengkomunikasikan ke tukang lah. Betul. Untuk berarti itu yang sering ada di lokasi itu ya, biasanya? Enggak juga? Enggak. Dia tugasnya cuma produksi gambar yang bisa dibaca tukang, tapi nanti bagian di lapangan itu ada project manajernya lagi. Project manager. Berarti dia menggambar sesimpel mungkin untuk hanya dipahami untuk tukang ya. Menerjemahkan gambar 3 dimensi ke gambar 2 dimensi yang bisa dimengerti di lapangan. Oh, drafter itu maksudnya? Iya. Nah, itu pun dia kan juga sebenarnya mulai sesuatu yang baru kan. Nah, sebenarnya aku sama dia tuh udah enak banget tandemannya. Karena kan dari dulu emang aku selalu oper gambar ke dia dan kita seumuran. Iya. Dan komunikasinya tuh kurang lebih satu frekuensi gitu loh. Jadi teman bercanda gitu-gitu. Nah, tapi dia bilang dia cuma bisa bantu tuh sampai Desember. Karena setelah itu dia mau S2. Oh gitu. Jadi makanya kenapa dia menolak tawaran dari yang sana juga karena dia mau S2. Iya. Jadi di sini dia benar-benar cuma bantuin sebentar ya, sambil lu nyari orang, yuk gue bantuin gitu. Nah, perusahaan baru nyari orang. Iya. Ya. Berarti itu awalnya berapa orang tuh sisa? Setelah dia cabut, berarti sisa 3 orang, 4? 4. Baru 4, iya. Itu pun nyari anak-anak baru kan. Nah, kebetulan ada anak yang mau magang. Ada anak yang mau magang dari UNY ya. Itu aja aku kaget, anak negeri mau magang di perusahaan baru gitu kan. Biasanya kan kalau anak universitas negeri kita tahu yang benefit lah. Pride-nya kan tinggi gitu ya. Minimal magang-magang di BUMN gitu. Iya, nah makanya aku tuh panggil anak magang ke kantor. Aku tuh bukan kayak mau wawancara gitu loh. Aku mau, lu lihat kantor gue dulu. Lu tuh yakin mau di sini gitu loh. Ini kerja cuma di co-working space nih. Iya, cuma satu kotak loh. Terus dari gitu aku, maksudnya gini, aku nggak bisa menawarkan banyak ke dia. Yang bisa aku tawarkan cuma apa yang aku tahu doang. Iya. Berapa tuh satu orang? Satu orang tadinya, satu orang. Terus akhirnya ada satu lagi, anak BINUS juga mau. Waduh. Itu aku juga kaget tuh. BINUS lagi ya. Nah, kalau anak BINUS yang menghubungi kampusnya. Itu aku lebih kaget lagi. Kampus segede BINUS menghubungi perusahaan baru. Pernah ngelakuin proyek apa nggak? Kepikiran gitu kayaknya, makanya akhirnya menghubungi. Kayaknya gini sih, karena kan kita waktu 2019 itu belum banyak yang iklan di Instagram Ads. Kita udah nyalain Ads, jadi kayaknya nama kita cepet nyebarnya karena Ads Instagram. Nah, tuh saya terima 2 anak magang sambil nyari karyawan baru. Karyawan baru akhirnya terima, sempet ada arsitek 2 orang, tapi kayaknya juga kurang sejalan sama kita. Akhirnya cuma sampai probation. Akhirnya 2020 awal masuk 2 anak magang dan 2 anak baru. 1 arsitek, 1 interior. Karena project yang datang udah lumayan banyak tuh, mulai banyak. Di bulan keberapa tuh? Di Februari 2020. Jadi Januari, Februari. Ya, Januari akhir lah mulai ada project-project masuk gitu, dan rasanya kayak aku udah nggak kepegang sendiri deh. Gitu, makanya aku hire orang-orang. Nah, kalau anak magang sih lebih karena pure aku pengen ngajarin orang gitu, karena aku ngerasa waktu aku masih banyak nih. Project belum terlalu banyak kan tadinya, jadi aku pengen ngajarin. Nah, akhirnya project masuk, nge-hire orang 2020 Maret pandemi. Terus project semuanya? Nah, project yang di lapangan berhenti karena kan nggak bisa. Project yang gambar tadinya tuh masih sempat ada beberapa tender yang masuk, tender-tender yang lumayan besar. Tapi begitu pandemi ya juga hilang aja gitu tanpa kabar. Jadi berapa bulan tuh ya, Maret, April, Mei, 3 bulan tuh ya udah fokusnya nyelesain yang udah sempet terlanjur masuk aja.
itu pun juga cuma via Zoom, jadi ngajarin mereka pun nggak maksimal gitu loh. Kayak aku sampai satu lembar gambar mereka aku coretin, aku bikin coretan di kertas, aku fotoin, terus aku kirim, ini kamu salahnya di sini gini. Bayangin aja anak baru belum ngerti sama sekali teknis-teknis, tiba-tiba harus diajarinnya via Zoom gitu kan, susah banget. Dan itu 3 bulan kita nggak ada potong gaji sama sekali loh. Wih, keren. Gaji tetap full, uang makan, transport tetap kita bayar. Nah akhirnya habis pandemi total yang lockdown dan itu gimana tuh perusahaan baru nih? Bertahan. Perusahaan lama aja banyak yang collab gitu. Perusahaan baru nih. Itu kita juga amazed sih. Kita sempat amazed gini bahwa memang kan sempat ada project-project yang udah sempat berjalan masuk. Iya. Itu kan masih baru mau gantiin modal kita yang kemarin nih. Kemarin ibaratnya kita minjem uang kan, baru mau gantiin itu dulu. Harusnya ya. Iya, tiba-tiba ternyata nggak tahu gimana juga ya. Saya project yang masuk juga nggak sebanyak itu, tapi ternyata uangnya tuh cukup buat gantiin modal itu dan untuk gaji tanpa ada potongan selama bener-bener lockdown itu. Itu berarti kan kantor nggak tetap nerima project kan? Gambar doang. Itu pun akhirnya banyak yang hilang kan? Iya, karena kan? orang-orang pikir juga gambar kita nggak tahu mau diapain. Iya, mau diapain. Ini gambar terjadi mau diapain? Iya, kita juga nggak tahu ini berapa lama terjadi sampai, gitu kan? Iya bener. Sampai tahun berapa akhirnya bisa beroperasi kembali? Nah, setelah lockdown yang pertama yang total itu kan bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, bulan Juli tuh udah mulai ada muncul kan yang kayak boleh beberapa pekerjaan masuk, termasuk bangunan boleh. Yang akhirnya sempat lockdown lagi, gitu-gitu kan. Tapi waktu di bulan Juli dibilang ada beberapa sektor yang boleh masuk, ternyata mungkin selama orang-orang lockdown di rumah, banyak yang mulai memperhatikan, rumah gue kayaknya kok kurang nyaman ya, rumah gue kayaknya bagusnya diginiin deh. Dan kita ads itu kan jalan terus di Instagram, dan banyak proyek-proyek kita kan yang dulu-dulu tuh rumah. Nah akhirnya bulan Juli itu mulailah masuk proyek-proyek gambar untuk rumah. Tapi konstruksinya gambar belum, doang. Tapi setidaknya dari biaya yang mereka bayarkan untuk jasa desain itu bisa nutup untuk bayar gaji anak-anak ini dulu. Jadi rezekinya dari jasa desainnya. Jasa desain dulu. Jadi kita bertahan dari jasa. Betul. Iya, bener. Benar-benar bisa mulai bangun lagi tuh kayak November deh. Yang akhirnya boleh orang-orang keluar pertama, tapi yang harus pakai masker double dan lain sebagainya itu. Yang tukang-tukang semua harus di swab. Iya benar. Nggak boleh keluar dari project, jagain satpam gitu-gitu. Soalnya gue dapat project film mahal banget, membengkak semua budget. Iya kan? Harus swab, harus apa sih kalau yang bersentuhan aktif tuh harus apa yang mahal itu sempat mahal yang sampai jutaan. Oh iya disterilisasi lagi lah gitu kan semua. Kan kalau swab kan cuman berapa ya jadi PCR. Jadi bengkak semua budget. Iya betul. Kayak gitu-gitu. Betul, itu kita juga herannya tapi ada proyek-proyek yang mungkin karena rumah tinggal ya. Karena rumah tinggal dan kebanyakan yang menghubungi kita kebetulan memang yang punya uang. Jadi mereka tuh nggak apa-apa bayar segitu. Mahal, tapi yang penting rumahnya dikerjain. Berarti selama pandemi ngerjain project desain aja deh tuh ya? 3 bulan pertama kerjaan aku main PUBG lagi. Aku bener-bener gak ada kerjaan. Ya karena mau ngapain lagi? Tapi 3 bulan main PUBG sampai jadi ace. Bayangin aja tiba-tiba season 12 aku jadi ace yang gak pernah main. Saking gak ada kerjaannya. Iya bener. Untungnya gue enggak sih. Ya gue dapet dari temennya dia nih. Job dokumentasi orang. Itu kan juga pekerjaan yang tadi kita nggak pernah pikir bakal ada kan Kak? Iya bener. Kerjaan yang ada sih, cuman tapi nggak banyak Kak. Iya betul. Maksudnya orang nggak banyak yang kepikiran gitu loh. Iya betul sih. Itu kan sebenarnya dengan adanya pandemi memunculkan pekerjaan baru gitu. Ya Kak, iya. Ya gue kan akhirnya jadi belajar lagi tuh tentang live streaming. Iya. Kita kan taunya live TV ya. Tiba-tiba kita bikin live streaming. Betul. Kerja. Ya tiba-tiba aja gitu nggak tahu. Aneh banget tuh pandemi, gue tuh sempat frustasi tau. Oh iya. Karena Maret pandemi itu, kalau nggak salah itu kan pas banget wafat Yesus Kristus. Iya. Kalau nggak salah tuh pandeminya tuh, akhirnya yang kita minggunya nggak boleh ibadah apa kalau nggak salah. Iya. Gue tuh sempat mulai pada online rekaman. Iya. Gue tuh sempat dapet job, syuting udah lama. Kan biasanya kan jobnya udah lama, nanti syutingnya tanggal segini ya gitu. Gue nggak tahu ini
tapi kayak jadi berhubungan gitu. Gue sebelum pandemi, 1 hari sebelum pandemi, gue dapet job fotoin orang meninggal, apa namanya, keluarga temen. Tapi temen cuma dibayar seikhlasnya aja gitu. Ya karena kan orang yang maksudnya juga lagi berduka nggak mikirin gitu kan. Karena teman kan bilang, di bantuin ini dong, bantuin dokumentasi foto. Gitu. Oke, ayo jalan gitu. Nah terus karena gue tahu beberapa hari kemudiannya gue akan syuting film pertama, karena gue kan basicnya bukan anak film ya. Iya, baru mau nyemplung nih. Iya, gue ikut komunitas lama, akhirnya dapat job tuh. Tiba-tiba dikabarin pandemi, dia nggak bisa syuting total. Iya. Yah, kata gue. Bingung dong, itu kan harusnya jadi portofolio pertama yang bisa dapat relasi panjang nggak sih? Iya, relasi biasanya besok untuk job seterusnya. Jadi kru film sekali akan diajak lagi. Iya, untuk job seterusnya. Ini pandemi gagal, ya ngapain gue nih di rumah? Iya, sama. Akhirnya itulah dapat panggilan untuk dokumentasiin orang meninggal COVID. Iya, kita tadi ada yang mikir sih orang meninggal di live streaming kan? Bener. Kita kan paling kalau ada yang meninggal ya oke, fotoin keluarga yang berduka, videoin atau foto sama orang-orang yang datang, video lah. Gitu kan. Siapa yang sangka bakal ditayangin live? Buat keluarga-keluarga datang gitu. Iya, wedding dapet. Iya, itu juga kan kita nggak. Iya, wedding streaming sekarang karena nggak bisa datang kan. Nah, gue, wah rezeki juga ternyata, harusnya bisa mati nih gue. Iya, ternyata banyak peluang-peluang baru juga sih. Itulah ternyata manusia dikasih Tuhan kemampuan bertahan hidup kayak gitu. Iya. Ada aja gitu, Tuhan nggak bikin kita sampai mati karena bingung ngapain kayaknya. Dikasih akal lah, setidaknya orang-orang zaman sekarang lebih cepat berpikir untuk menciptakan sesuatu yang menciptakan kebutuhan sendiri sih sebenarnya, menciptakan kebutuhan sendiri, akhirnya datang jasanya lagi. Sampai sekarang live streaming kayaknya udah jadi hal yang biasa gitu, yang tadinya mahal, sekarang tapi jadi murah sih balik. Karena semuanya udah bisa, karena semua orang udah bisa live streaming. Banyak, betul. Sampai di YouTube aja kan tutorial live streaming banyak banget kan. Pakai handphone aja sekarang bisa live streaming kan. Berarti ini udah perusahaan jalan ke tahun ke-5 Iya, betul. Gimana kondisi perusahaan udah di tahun ke-5? Udah oke nggak sih? Biasanya kan perusahaan-perusahaan kan masuk tahun, gue nggak tahu sih, gue nggak pernah punya perusahaan, tapi kan biasanya kayak hubungan aja lah, hubungan pacaran kan tahun-tahun 2 tahun 3 tahun tuh strugglingnya parah atau apa, tapi lu bahkan di bulan setengah tahun aja lu udah menghadapi struggle yang parah gitu, pandemi di perusahaan-perusahaan besar aja udah pada banyak yang collab, lu bertahan sampai sekarang gitu. Sebenarnya tantangannya beda-beda lagi sih Kak jadinya. Kayak kalau waktu pandemi kan tantangannya sama tuh ya buat semua orang. Tiba-tiba lockdown itu satu situasi yang tiba-tiba baru banget. Sedunia lah. Iya, siapa yang bakal menyangka tiba-tiba satu dunia orang nggak bisa keluar rumah kan? Nah cuma kalau masuk ke tahun ke-5 ini tantangannya lebih ke baru lagi sih. Jadi bahwa sekarang konsultan desain itu kan makin mudah bermunculan karena adanya Instagram dan sosial media gitu ya. Aku sih kenal juga sama teman-teman yang lain gitu ya. Cuma kan berarti secara nggak langsung kita juga bersaing tuh sama mereka semua. Dan secara desain juga kan kualitasnya sekarang semua makin yang muda-muda tuh kualitas desainnya udah bagus-bagus banget. Iya, dengan style yang berbeda-beda gitu kan. Apalagi sekarang kesadaran orang Indonesia untuk pakai arsitek dan interior designer tuh mulai naik. Naik ya. Tapi kan yang willing to pay-nya belum banyak gitu. Jadi ya paling sekarang tantangannya adalah ya mungkin jumlah proyek yang masuk nggak selalu stabil kan, bagaimanapun kita bidangnya jasa kan. Lebih tersortir nggak sih di tahun ke-5 ini? Betul. Ya ada lah yang nanya-nanya tapi terus akhirnya kayak menghilang gitu. Ya lebih tantangannya lebih ke sana sih, karena kita tidak jual barang. Kalau kita jual barang kita bisa hitung tiap bulan jual berapa. Karena kita jual jasa ya paling strugglingnya sekarang di situ sih, bagaimana memaintain supaya tetap ada orang yang mau datang untuk pakai jasa kita. Karena untuk orang ngomongin apa, biasanya kan jasa ada paling banyak mulut ke mulut ya. Iya betul. Kayak gitu-gitu. Tapi dan itu belum tentu semua orang juga mau merekomendasikan kan. Terus udah gitu itu sih Kak, kalau dulu kan kita lebih gampang dari mulut ke mulut karena ya yang Kak Andi tahu aku yang pernah pakai nih jasanya gitu. Nah tapi kan sekarang banyak sosial media. Betul sih. Tanpa kita nanya ke orang, kita ketik muncul tuh semua gitu. Jadi persaingannya
lebih sehat sih memang, karena kan otomatis semua bisa bersaing. Tapi ya jadi lebih luas juga gitu. Jadi banyak pemainnya. Nih, kita kan kayaknya ngomongin dari tadi serius-serius ya. Nih masuk ke pertanyaan-pertanyaan bodoh-bodoh gua aja ya. Yang biasanya kita dengar atau enggak mungkin lu pernah rasain lah. Untuk harga jadi lebih turun nggak dengan banyaknya orang buka jasa interior, ya kan? Dan sekarang kan udah banyak nih freelance gitu. Jadi dan orang kan kadang-kadang menganggap desain itu gampang ya. Iya, apalagi, kan gambar doang. Betul. Apalagi di YouTube banyak loh. Gue pernah nonton di YouTube dia ngedesain rumah tuh. Bahkan banyak yang request kayak. Iya. Min, boleh nggak request rumah 4x6? Terus dibikinin sama dia. Iya. Kan berarti orang seakan-akan tidak butuh jasa desain lagi, tinggal gue tunjukin aja nih, gue download aja yang di YouTube itu. Nah, uniknya kalau di arsitektur dan interior itu kita tuh punya komunitasnya. Kalau arsitektur tuh ada IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Itu udah dari bapak-bapak yang lama-lama lah ya. Sampai sekarang itu kalau lagi ngumpul tuh bisa kelihatan tuh semua bapak-bapak yang udah terkenal sama kita kayak kita siapa gitu kan. Nah, kalau interior tuh ada HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia. Nah, justru dengan adanya himpunan ini mereka tuh justru mengedukasi gitu loh, bahwa kita harus menimbulkan kesadaran di masyarakat bahwa pekerjaan kita ini itu sama pentingnya seperti bidang jasa lain. Nah, justru semakin banyak yang bermunculan ini, apalagi terus kan sekarang semua saling terkoneksi. Kalau dulu kan saya kayak siapa tuh dia gitu. Nah, kalau sekarang kan justru kita ketemu kayak halo, saya dari ini, kamu dari mana gitu kan, ngobrol. Justru dengan adanya semakin banyak dan kita semakin kenal, itu justru kita membangun ekosistem gitu loh, Kak. Kayak emang lu kalau kasih harga gimana? Jadi nggak bikin jadi saingan juga ya? Enggak, justru kita malah membentuk ekosistem kita sendiri. Jadi kita membentuk bahwa oke, berarti kita menjaringnya kelasnya yang di sini nih. Jadi kalau memang ada yang menganggap harga kita kemahalan, berarti memang bukan ke situ pasar yang kita cari gitu. Kayak lu kalau ngasih servis kayak apa sih? Gue kayak gini, gue kok diginiin ya sama klien gue, lu digituin gak sih? Iya, gue juga. Nah, akhirnya kita malah saling sharing gitu loh, kayak justru untuk melindungi diri kita, lu caranya gimana? Kalau gue gini caranya. Jadi justru kita saling memprotek gitu loh satu sama lain. Ya walaupun sih ada aja yang tetap melenceng ya. Tapi kalau harganya murah itu gimana? Misalnya kayak ada yang, Kak di sini harganya cuma segini kok untuk jasa interior gitu. Menanggapinya kayak gimana? Kalau menurut aku sih ada harga pasti ada beda jasanya sih, Kak. Ya, tapi kan banyak juga yang udah mahal, nggak bagus-bagus amat gitu. Apalagi kan jasa interior sih sebenarnya seni ya, nggak ada yang bilang jelek bagus, tapi kan ada aja yang nganggep kayak, aduh gue udah bayar mahal, di sini malah cuma begini doang gitu-gitu. Ya sebenarnya itu mah sama aja kayak beli barang sih, Kak. Kenapa? Kenapa mau ada yang beli tas Hermes, sementara ada tas yang di Mangga 2? Gitu aja sih kalau menurut aku. Sebenarnya fungsinya sama aja, cuma tinggal ya kita aja mau memilihnya yang kelasnya seperti apa. Kayak kalau misalnya dilayani di toko Mangga 2, dilayanin juga, tapi kayak boleh Kak ini. Nah kalau masuk ke Hermes kan nggak sembarangan orang. Kayak pintunya dibukakan, terus kayak mau minum apa Bapak Ibu, silakan duduk dulu. Barang yang dicari seperti apa, terus barangnya dipegangnya pun nggak boleh pakai tangan kosong kan, pakai sarung tangan gitu. Jadi menurut aku adalah lebih ke cari aja sih yang memang sesuai dengan budgetnya semana gitu. Ya tapi kualitas yang akan diberikan, layanannya yang akan beda gitu. Dan pengalamannya kan juga lain ya. Antara desainer yang biasanya harganya sekian dan yang sekian kan pasti agak lain gitu. Apa karena jasa, sebenarnya sama aja sih. Tapi gue punya pemikiran kayak, misalnya kayak di dunia foto dan video kan, sekarang saking mudahnya orang foto dan bikin video, kadang-kadang ada orang yang bikin harga jadi terlalu murah, jadinya bikin pasaran berantakan gitu, harga pasar. Betul. Kayak misalnya kayak ada yang pernah bikin harga misalnya kayak wedding kayak cuma 500.000, sejuta gitu-gitu kan, bikin harga pasaran jadi rata-rata jadi turun kan, gitu. Nah kalau di jasa interior memang nggak pernah terjadi kayak gitu. Biasanya dimusuhin tau Kak yang kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya ya kalau di dunia gue kan misalnya punya teman-teman yang foto dan video tuh, kayak mau wedding, bikin video klip dan lain-lain. Sebenarnya sih ya pasti orang-orang kayak gitu kan dimusuhin. Nah tapi kan masyarakat kan ada yang murah, kenapa nggak gue ambil?
Ya itu yang tadi aku bilang sih Kak, ada pasarnya masing-masing. Ada pasar masing-masing ya. Kalau memang budgetnya di sana dan merasa sudah cukup dengan yang itu, ya ambil yang itu aja gitu. Nggak masalah juga, kita juga nggak masalah gitu. Karena kan setiap orang tujuannya ya cari uang buat masing-masing lah ya, buat hidup. Cuma caranya seperti apa kan, ya tergantung mereka maunya ngambil pasar yang seperti apa juga gitu. Treatmentnya juga mungkin berbeda kali ya. Akan beda. Yang kayak bikin video klip 1 juta sama 15 juta kan pasti. Betul. Treatmentnya beda. Kayak kalau di arsitektur dan interior sekarang ada satu fotografer yang top banget di Indonesia namanya Pak Mario Wibowo. Itu kalau arsitek-arsitek top itu pasti maunya pakai Pak Mario. Kenapa? Karena beliau tuh ngambil foto arsitektur nggak cuma sekedar nih rumahnya gitu, tapi dia ikut bercerita dari foto itu gitu. Jadi fotonya tuh bercerita sesuai dengan apa yang arsiteknya mau. Nah, kenapa makanya orang-orang willing to pay sampai rebutan jadwalnya Pak Mario? Kayaknya di satu Indonesia deh, Pak Mario tuh sampai ada associate-nya untuk bantu dia foto. Karena itu selain kita tuh menaikkan kelas gitu. Jadi selain kita kayaknya kalau karya kita difoto sama Pak Mario, benar. selain kita karya kita bagus, kita ada kelas kita udah di sini nih gitu. Ya kayak Darius Triadi lah. Betul. Darius Triadi kan foto presiden. Iya, sebenarnya kita kan kalau kita lihat foto presiden kan biasa aja. Tapi kalau lu masa nggak mungkin dong lu, kalau orang yang ngerti foto ya maksudnya, lu nggak mungkin dong nggak mau difotoin sama Darius Triadi. Betul. Atau kayak model difotoin sama fotografer baru sama Pak Darius kan pasti rasanya kelasnya naik tuh. Gitu sih kalau menurut aku. Begitu juga pakai jasa apapun sih Kak. Tapi kayak sekarang nih, kayak tadi kan lu bilang aplikasi udah banyak banget, aplikasi desain untuk makin mempermudah orang gitu. Kan harusnya bisa ya kayak sekarang lah, foto editing udah banyak presetnya, tinggal beli di Shopee udah ada preset. Lu foto nih, gue fotoin lu jepret. Untuk jadi bagus gue tinggal beli presetnya. Ya betul. Nah gitu maksudnya, dengan aplikasi yang beredar, berarti perusahaan lu termasuk yang kalau emang budgetnya nggak masuk ya lepas aja gitu. Iya, memang aku yang termasuk kayak gitu sih, daripada dibandingkan kita maksain harganya masuk tapi batin. Bukan cuma batin kan, kita anak-anak aku juga mereka kerja perlu dibayar ya. Mereka kan dikuliahin sama orang tuanya, bukan buat dikasih terima kasih itu sama orang. Kan mereka juga mengeluarkan pikirannya, tenaganya. Idenya yang mahal, pas eksekusi kan. Betul. Kayak kita mikir, orang pikir dapur tuh biasanya kalau di rumah daerah paling belakang kan. Tapi dapur tuh daerah yang paling susah dipikirin. Betul. Karena banyak sekali rak piring, rak sendok, rak gelas. Bagaimana semuanya bisa masuk dalam satu area, kulkas, dispenser. Itu kan kalau orang biasa mikir ya udah taruh aja. Tapi kenapa pakai desainer kan supaya kulkas ada tempatnya, dispenser ada tempatnya, oven ada tempatnya gitu. Kayak semua terlihat rapi tapi semua sesuai dengan apa yang mereka butuh. Itunya kan yang dibayar sebenarnya. Kalau pernah nggak dapet yang serewel itu? Misalnya pernah dapet klien yang paling rewel nggak? Rewelnya serewel apa gitu? Selain yang tadi, yang 15 desain itu? Itu sebenarnya kalau aku bilang itu sebenarnya bukan cuma klien yang rewel sih. Itu apa? Menurut aku itu wajar karena dia kan ibaratnya dia nggak ngerti ya. Harusnya kita ngarahin sih. Jadi memang dia punya keinginan dan tidak tersampaikan. Kita tidak bisa menerjemahkannya. Betul. Kalau itu memang aku akui harusnya kesalahan dari kita. Nah kalau yang dari project lu yang pernah tanganin lah paling rewel gitu, kayaknya lu udah ngasih tau gue terjemahin gitu. Tapi kayak enggak deh gitu. Betul. Biasanya yang rewel itu adalah yang merasa lebih tahu gitu. Jadi kayak misalnya kita kasih tahu nih. Kita tuh ngasih tahu segala sesuatu tuh ada ilmunya ya. Kayak kenapa kursi jaraknya harus sekian, itu tuh ada keilmuannya ya, ada perhitungannya. Jadi kayak kursi bukan senyamannya. Bukan senyamannya. Jadi kayak tulang manusia tuh gitu, ergonomisnya seperti apa. Astaga, kepikirannya. Tinggi dudukan harus seperti apa supaya tulang belakang nggak sakit. Gitu, kepikirannya. Sadaran tuh itu tuh sedetail itu dipikirin. Gitu. Sampai kayak kalau punya anak kecil sudut meja tuh nggak boleh tajam, itu tuh kita pikirin. Semua tuh kita pikirin. Kayak ya pokoknya hal-hal detail yang kadang orang tuh nggak kepikiran tuh itu kita pikirin. Kayak kaca supaya kalau digeser-geser nggak jatuh, itu kan orang nggak kepikiran. Ada klien nggak yang bilang kok jadi ribet sih mbak?
Itu biasanya kita nggak sampein sih. Itu biasanya kita nggak sampein. Itu biasanya kita ngomel-ngomel di belakang ya, di belakang antar sesama. Cuma gitu. yang rewel gitu ada, yang misalnya kita udah kasih tahu nih, dia memberikan kita kebutuhan dan keinginannya seperti apa, kita terjemahkan sesuai dengan pertama, memang memasukkan semua detail-detail yang dia butuhkan. Yang kedua, sesuai dengan keilmuannya, gitu kan. Semua kan kita ada ukurannya, tinggi meja dapur, tinggi rak, itu kan nggak boleh sembarangan. Tapi bukannya menyesuaikan lagi kayak tinggi badan yang punya rumah? Kalau ada teorinya, Kak. Oh, ada teori? Ada teorinya. Jadi kita tuh punya satu buku Human Dimension. Jadi misalnya tinggi orang Asia rata-rata tuh sekian, untuk tinggi sekian sampai sekian, tinggi meja dapur tuh sekian. Kalau tinggi sekian sampai sekian tuh itu ada semua, ada tabelnya. Oh, ya nanti orangnya cuman 150, lu bikin nggak mungkin kan? Iya betul. Itu udah ada teorinya kok. Itu udah ada penelitiannya, ergonomi manusia. Nah, karena kita udah kasih tahu, nanti kayak, tapi kan aku maunya gini-gini, nanti ujung-ujungnya dia akan pakai alasan, tapi kan saya yang tinggal di sini. Ya, iya benar. Ya alasannya alasannya begitu. Gitu. Ya kita nggak bisa komentar apa-apa lagi ya. Iya, itu dia udah mentok itu. Iya benar sih Bu. Ya kita kan memberikan sesuai dengan ilmu yang kita tahu, terus dengan taste design yang kita punya, ya seperti ini hasilnya. Tapi kalau memang menurut anda yang lebih tahu, kalau aku biasanya memutuskan untuk lebih mengundurkan diri sih. Gitu. Lebih baik kayak kalau memang rasanya dia juga sudah tidak nyaman sama kita, dibandingkan kita jadi berdebat. Karena interior designer tuh harusnya membela klien ya. Kita tuh membela kepentingan klien. Tapi ada juga klien yang merasa kayak, ini dimahal-mahalin nih. Ini mah dibikin biar ada aja nih. Ada klien yang curigaan gitu loh. Ya ada. Nah jadi menurut aku, daripada kayak syuting juga kan gitu. Betul. Kayaknya nggak gini. Kayak lighting nggak perlu 2 deh, 1 bisa. Nah iya, kadang kan mereka pakai jasa kita tapi nggak percaya sama kita. Nah kalau aku biasanya lebih baik di tengah-tengah. Bapak, Ibu, maksudnya daripada Bapak Ibu juga nggak nyaman sama kita juga nggak bisa memberikan yang maksimal. Bagaimana kalau ya sudah sampai semana Bapak Ibu sudah bayarkan, kita selesaikan sampai sana, nanti sisanya ya udah Bapak Ibu nggak usah bayar lagi, kita juga nggak kerjakan lagi gitu. Jadi ya kita dibayar sesuai dengan sampai mana kita udah kerja gitu. Jadi paling ribet ngerjain apa? Rumah tinggal, biasa paling ribet rumah tinggal. Oh, rumah tinggal. Karena rumah tinggal itu biasa personal. Karena kan kalau kayak restoran, kantor, itu biasanya memang mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oh iya sih benar. Ya udah, gue butuhnya gini. Kalau personal tuh emang gue pengennya ini, suka-suka dia kan ya. Tiap orang kan beda-beda punya kebutuhan. Kayak satu rumah 5 orang, kamarnya udah lain-lain tuh. Aduh pusing juga ya. Ada yang sampai ini loh Kak, biasanya kan kita kalau di 3D tuh kita ngasih desain yang kayak spray, bed cover, itu kan yang dasar-dasar kan, warna-warna putih, abu-abu, itu kan tujuannya hanya sebatas kayak, oh itu kasur gitu. Tapi yang kita tampilkan, kasur kan kita nggak desain. Kasur kan beli jadi, bed cover beli jadi kan. Yang kita tampilkan adalah lemarinya, lightingnya, garis besar lah ya, lantainya, dindingnya seperti apa. Itu yang kita desain dan kita buat kan. Spray kan kita nggak bikin. Nah yang paling ribet adalah sampai aku mau spraynya gambar ikan yang kayak gini. Kita kayak terserah tuh nanti mau pakai spray apa. Mau pakai spray MU terserah. Mau ikan, mau princess ya. Itu kan terserah nanti, bukan urusan kita. Banyak yang nggak tahu, dia pikir mungkin jasa interior sekalian isi-isinya. Iya tuh sampai kayak jam dinding, aku maunya yang modelnya kayak gini, nanti ditempelin di sebelah sini gitu. Tapi mau nggak lo mengiyakan itu? Kayak kan lumayan tuh bisa duit tambahan. Jatuhnya kan kerja sama vendor lain gitu. Kak, kadang kalau misalnya jadi lebih ribet atau? Let's say ya, aku tuh kalau kayak masukin kayak lampu gitu ya, kayak lampu gantung, itu kan juga dari vendor lain kan. Itu memang aku akan masukin. Kenapa? Itu mendukung desain aku. Oh, kalau gitu. Mendukung. Memang mendukung desain aku. Jadi memang ada fungsinya dia sebagai pencahayaan, sebagai fungsi estatisnya juga dia mendukung desain aku. Tapi kan kalau kayak Kenapa aku kerja sama vendor spray? Gak seberapa juga beli spray, Kak. Iya benar ya. Paling mahal berapa sih spray? Mau yang paling mahal 500.000. Udah gitu cuman 1 kamar lah. Iya, kenapa aku ngurusin spray? Kalau selusin mungkin ada untungnya tipis-tipis lah ya. Iya, atau kalau misalnya jam dindingnya mungkin Casio masih gitu ya, yang memang ada desainnya. Nah ini jam dinding dari Tokopedia. Kenapa juga? Ya. Kecuali
mungkin dindingnya mau didesain apa, jadi jam gitu-gitu mungkin misalnya bisa. Dindingnya yang mau didesain ada jam khususnya gitu ya. Ya itu kita akan bikinin, tapi kan kayak cuma jam dinding 50.000 dari Tokopedia. Masa harus merepotkan desainer untuk revisi sih? Itu yang paling itu, permintaan klien selain permintaan klien yang paling nyebelin. Nggak nyebelin sih, kalau unik ada. Unik apa? Pintu rahasia. Yang biasanya kalau zaman sekarang lagi rame tuh, yang kayak di slide. Bukan. Kalau hidden door, pintu-pintu kamuflase, yang wah kayaknya dinding pasti dorong, itu kita nggak apa-apa. Itu kita juga seneng karena itu kan berarti mendukung desain kita. Iya. Desain kita jadi kelihatannya seamless, nggak ada pintu. Iya. Kayak rak gitu buku digeser jadi apa? Itu kan gitu. mendukung desain kita. Kalau ini pintu lari rahasia Kak, jadi kebetulan memang sudah berumur, terus memang punya uang. Iya. Nah, dia tuh punya satu ketakutan, dia takut kalau dia lagi tidur, tiba-tiba ada perampok masuk gimana? Oh. Nah, jadi dari kamar overthinking. Dari kamar dia dan kamar anak-anaknya harus ada pintu kabur lain selain pintu masuk. Jadi kayak connecting door gitu-gitu. Jadi kalau dari tangga utama naik ada pintu kamar dia. Jadi kalau nanti pencurinya masuk dari pintu utama, dia bisa lari lewat pintu belakang yang kabur ke samping rumah. Waduh. Itu kan kukira hanya ada di film-film, ternyata klienku ada. Aku nggak menyangka di dunia ini Mas, ternyata beneran ada. Ya mungkin dia terinspirasi dari itu kali. Sebenarnya mungkin pernah punya pengalaman seperti itu, tapi mungkin kan tidak terjadi sama semua orang Bapak. Tapi ini dijadiin atau enggak? Dijadiin. Oh dijadiin? Toh dia bayar. Oh ya benar sih dia punya duit. Betul, ini kebetulan kliennya yang unlimited budget gitu loh. Udah Mbak, nih terserah lu bikin, pokoknya duitnya ada lah. Gitu. Pokoknya bikinin aja apa yang gue mau. Ya, duitnya ada lah. Gue bikin gampang. Gitu, tenang aja. Kalau yang kayak gitu kita nggak apa-apa. Iya sih, kita juga seneng-seneng aja. Kita ya memang lebih berpikir, tapi kita udah berpikir nanti dijadiin, ya nggak masalah. Ya, kita juga kalau syuting, ada budget bebas, lu bikin ini, ayo. Kita juga pasti beli sewa alat yang mahal. Pakai drone, pakai gitu drone, kan. pakai apa? Kalau ada budgetnya kan ayo aja. Kalau yang budgetnya minim banyak mintanya, ada nggak kasusnya? Banyak kan gitu. Minimal ya udah di rate paling bawah lah. Sebenarnya gini sih, kan kebanyakan orang kan bangun rumah itu bukan pengalaman yang terjadi setiap hari ya. Iya. Mungkin bisa jadi bangun rumah tuh satu kali seumur hidup. Iya. Jadi orang-orang tuh tidak punya gambaran gitu loh bahwa budget berapa sih yang harus disiapkan. Benar. Nah tapi sayangnya banyak orang yang ketika datang ke kita, saya tuh punya kebutuhan segini, tapi budget saya segini. Nanti kita akan kasih tahu, Bapak Ibu maaf kalau dengan budget yang Bapak Ibu punya, sepertinya harus ada yang kita prioritaskan dulu. Mungkin yang bisa diprioritaskan ini dulu gitu. Nah kadang tuh mereka merasa bahwa kita tuh mengada-ngada. Karena apalagi lu cuma gambar ya. Iya, nah dipikirnya kita mengada-ngada bahwa enggak, bisa kok pakai uang segitu bangun ini semua. Ya kualitasnya seperti apa? Apakah menjamin 10-15 tahun tiba-tiba ada gempa bangunan yang tetap berdiri? Kalau ngomongin budget emang agak susah sih ngomongin kualitas ya. Kualitas ya. Apalagi kan ini kita ngomongin banguan keselamatan orang bener. Ya. Kita kan juga nggak mau ambil resiko. Ya deh kita kerjain, ntar kenapa-napa. Kan tanggung jawab kita juga. Itu jadi maksudnya ketika kita ngasih pertimbangan seperti itu tuh bukan karena kita nggak mau ngerjain proyek dia, bukan. Kita ngasih sesuai dengan realitanya bahwa dengan budget yang dia punya, mungkin sebaiknya yang dia utamakan adalah ruangan-ruangan yang memang sangat diperlukan gitu, kayak kamar, dapur, kayak ruang keluarga, udah itu aja dulu. Kayak ruang kerja, ruang hobi itu nanti aja nggak sih kalau punya budget lagi gitu. Lu pernah nggak sih nanganin klien kayak yang bikin, bukan ketawa ya, bukan, kadang-kadang memang seperti meremehkan gitu kayak rumahnya kecil tapi pakai jasa interior gitu. Enggak sih, kalau menurut aku ya rumah kecil pakai jasa interior itu perlu, karena kayak kita tahu di Jepang. Di Jepang itu orang punya rumah kecil tuh bukan karena nggak punya uang loh. Iya. Karena tanahnya yang terbatas gitu. Mahal kan. Betul. Dan kayak di Tokyo, mereka udah nggak mungkin bisa bangun rumah 200 meter persegi kan, karena tanahnya udah nggak ada. Nah tapi dengan uang yang mereka punya, dengan space yang mereka punya, kalau mereka pakai interior designer, itu space yang kecil itu bisa dimaksimalkan. Gitu. Jadi nggak sembarangan naruh tempatnya gitu. Berarti karena jasa interior ini akan
selain gambar, berarti kan lu juga termasuk yang ngasih tahu gambarnya kan kayak lu bilang tadi kulkas berarti yang gambarnya naruh di sini. Berarti sampai size kulkas, kursi semuanya itu. Iya, betul. Betul. Jadi kalau aku misalnya masukin gambar gitu ya, aku masukin sofa, itu tuh aku udah tahu sofanya aku pakai merek apa, size yang mana, itu aku udah tahu. Oh gitu. Jadi makanya kayak kalau klien aku mau bikin dapur, aku tuh nanya dulu, udah belanja belum? Atau udah ada rencana belum mau pakai kulkas apa, dispenser apa, oven apa, kompornya mau yang gas apa yang listrik, terus apakah mau pakai cooker hood yang buat nyedot asap, mau pakai yang pipa atau yang filter, itu aku tanya semua. Sedetail itu. Jadi aku akan minta dulu barang-barangnya. Kalau misalnya, saya belum ada. Itu lebih enak sebenarnya. Aku rekomendasi. Iya, lebih enak tapi kan. Kurang lebih kayaknya kulkas ukurannya sekian. Aku rekomendasi. Ya berarti kalau belum belanja lebih enak karena lu akan lebih gampang karena lu akan mengukur sendiri, gambarnya lebih tahu posisinya. Betul, karena aku akan nyocokin kan. Kayak misalnya rasanya apartemen yang besar, kayaknya nggak bisa deh masuk kulkas yang 2 pintu sebelahan. Mungkin yang atas bawah tapi yang agak tinggi bisa deh gitu. Tapi kalau udah berarti lu akan agak mikir layoutnya berarti ya? Iya, lebih mikir. Akan mikir. Tapi yang penting kasih aja ke kita datanya. Iya nih ukuran ini kulkasnya ukurannya segini. Ya paling nggak aku pakai Samsung tipe ini kan aku bisa googling ukurannya Samsung berapa. 50 inch apa Iya, gitu. yang penting kasih tahu ke aku detail-detailnya. Jangan kasih tahu di awal apa, ntar dia belinya apa, nggak muat terus marah. Iya. Kan kita bikin sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Kalau untuk temen-temen nih misalnya, kadang gue juga kepikiran tahu, tapi kan ya itu budget budget tipis. Misalnya teman-teman ada yang nonton terus pengen pakai jasa interior, sebenarnya budgetnya dari berapa sampai berapa sih gitu? Atau balik lagi sesuai kebutuhan? Sesuai kebutuhan sih Kak, karena kita nggak mungkin samain jasa desain apartemen, studio sama rumah tinggal 400 meter persegi kan. Jadi emang tergantung. Terus kan ada juga sekarang marketplace yang nyediain jasa bisa desain juga, kayak Informa, gitu-gitu kan juga bisa. Nah jadi kalau menurut aku bisa juga sih buat alternatif kalau memang teman-teman kayak misalnya malu nih nanya kan takut gitu loh. Kadang-kadang kan orang Indonesia kan termasuk yang malu nanya tahu gengsi lah. Aduh ntar mahal tiba-tiba gitu, gue nggak sanggup bayarnya. Udah nanya nggak enak lagi. Aduh udah nanya nggak sanggup lagi. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Sekarang kan pakai sosmed ya. Nggak ketemu langsung sama orangnya. DM aja dulu. DM dulu. Tanya dulu aja. Berarti kalau teman-teman ada yang mau nanya desain, bisa DM aja langsung. Boleh. Asakiwari. Boleh. Tapi mungkin ini juga kali ya, mungkin teman-teman juga untuk gambaran budget mungkin bisa dilihat di Instagram tiap konsultan tuh kan ada portofolionya. Mungkin dicari yang mirip-mirip sama tipe project kalian. Oke. Gampang nih, sekarang kan lagi rumah banyak kayak tipe-tipe apartemen yang simple-simple, terus rusun. Kalau kayak model-modelan gitulah 2 kamar, 1 kamar mandi, kayak gitu aja. Kira-kira lah yang pernah lu kerjain berapa kira-kira budgetnya? Buat desain? Kalau apartemen, let's say 70 meter persegi ya, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur. 70 meter persegi itu 14 juta untuk desain, 14-15 juta untuk desain. Tapi kalau menurut aku gini ya, kadang orang-orang merasa kenapa sih desain harus bayar? Karena nggak, pertanyaannya masuk gitu sih. Banyak loh yang nanya kayak kenapa desain. Banyak yang nanya kalau bangun sama kalian nggak gratis aja desainnya. Oh maksudnya kita apa sih namanya? Kita konstruksiin desainnya gratis. Iya, kenapa sih mesti bayar? Karena gini loh, lebih baik bayar desain 15 juta di awal daripada langsung panggil tukang tunjuk nanti banyak salah-salah. Kalau di desain tembok salah bisa di-delete. Kalau udah bangun rumah tembok salah, itu bata yang dibuang berapa banyak? Iya benar. Semen, pasir. Betul. Jadi buang waktu, buang tenaga, biaya tukangnya juga. Juga. Jadi menurut aku untungnya bayar desainer adalah memang rasanya kok keluar uang besar di awal, tapi menghindari keluar uang lebih besar di belakang. Gitu. Berarti kalau teman-teman punya apartemen simple lah, mau jasa desainnya kira-kira segitulah ya. Kurang lebih. Nanti sisanya menyesuaikan lah.
pengen apa. Iya, pengen apa. kayak ngisinya juga kan aku nggak maksain, kayak semua harus bikin. Ada aku klien-klien aku yang datang cuma mau kamarnya doang, apartemen buat disewain Kak. Oh. Jadi kalau buat disewain kan kita nggak tahu juga siapa yang bakal sewa nih. Bener ya. Yang penting kan semua kebutuhan, lemari, tempat tidur, meja makan, dapur gitu kan. Berarti kan semua simpel-simpel aja. Itu bisa juga kok aku desainin kayak oke, budgetnya berapa untuk ngisi, nggak semuanya harus bikin. Iya. Bisa aja nanti kasurnya IKEA cocok kok, ukurannya muat, desainnya cocok. Sofanya Informa muat kok, cocok, desainnya bisa juga. Gitu. Jadi balik lagi ke budgetnya yang punya project. Kalau kayak gue misalnya anak kosan sepetak nih, kira-kira untuk melihat supaya kamar itu terlihat luas kan kadang-kadang ada ya, kayak putih katanya terlihat lebih luas gitu kan ya. Nah kalau kayak anak kosan yang misalnya kayak sepetak lah, dia pengen ngedesain kamarnya, pertama-tama tuh yang dilihat tuh apa dulu sih, kayak apanya dulu gitu supaya bisa rapi gitu. Kalau kamar yang ukurannya nggak besar ya, menurut aku paling penting tuh layouting dulu. Karena misalnya masukin kasur, meja, lemari, itu salah posisi aja bikin sempit Iya betul. Gitu. Pertama itu dulu, posisinya harus pas dulu. Jadi pastiin nggak ada yang menghalangi di tengah-tengah. Kalau bisa semua tuh, kalau aku ya selalu furniture tuh minggir. Jadi di pinggir ruangan, di pinggir ruangan. Jadi jangan ada yang melintang di tengah-tengah. Kenapa? Supaya kita yang pakai ruangan tuh mau bergerak. Itu enak. Jangan buka pintu lemari nabrak kasur. Oh iya. Gitu. Maksud aku jadi disusun dulu bagaimana supaya aktivitas yang ini tuh tidak mengganggu yang ini. Gitu. Jangan sampai nanti lagi ada yang mau ngambil barang di lemari nabrak sama orang yang lagi mau duduk di belakang. Gitu. Kecuali kalau memang sendiri ya, dan memang spesies sangat terbatas, itu bisa diakalin. Apakah misalnya pakai lemarinya di atas gitu kan. Jadi pastikan dulu semua barang memang muat. Jadi jangan masukin barang-barang yang nggak perlu. Gitu. Jadi rapih dulu. Berarti pikirin dulu kayak. Pikirin dulu. Lo mau beraktivitas nanti di kosan ini seperti mau ngapain aja kira-kira di kosan? Apakah cuma buat tidur doang? Atau apakah buat kerja? Kerja juga sambilan, bener ya. Kerjanya ngapain? Iya, terus kayak misalnya kayak Kak Andi misalnya banyak bikin konten sama kamera, mungkin lighting dan lain sebagainya. Pastikan dulu ada tempatnya. Betul. Gitu. Oh nanti bakal taruh lemari buat tempatnya. Oh bisa digantung di sini nih gitu. Jangan nanti gue beli dulu semuanya, ntar taruh di mana gampang belakangan, jangan. Ukur dulu bingung naruhnya. Iya itu, ukur dulu kamarnya. Ukur dulu barang yang mau dibeli, pastiin muat baru beli. Sedetail itu ya berarti ya. Jangan beli nanti pasti muat, nggak muat, ternabrak, ngalangin jalan. Ukur dulu kayak jendela setingginya semana sih, lebarnya semana. Oh samping jendela masih bisa taruh lemari nih gitu. Nah terus baru mungkin ke warna. Kalau menurut aku ya teman-teman paham sih, apalagi misalnya cowok-cowok suka warna-warna yang lebih gelap-gelap kan. Tapi coba bayangin deh kalau ruangan kamarnya 3x3 atau 3x4 warnanya hitam. Enggak lah. Seperti dalam gua teman-teman. Tapi ada sih ada temen gua warna hitam bener ada. Iya kan? Ada. Seperti dalam gua kan. Lampu gak ada kedip. Betul. Terus udah gitu satu itu nggak nyaman buat mata ya. Benar. Secara visual nggak nyaman. Terus yang kedua banyak nyamuk teman-teman. Kenapa bisa? Karena warna hitam, gelap. Kan tahu ya, serangga itu sukanya bersembunyi di celah-celah Kalau warna-warna gelap itu nyimpen penyakit, lagi kalau ada kecoa nggak kelihatan. Serius deh, aku tuh sering banget ngobrol sama klien, kayak ruangan kalau mau gelap boleh aksen aja satu dinding atau satu area, jangan semua. Ada kecoa, ada serangga tuh nggak kelihatan, jadi jorok kamarnya. Iya benar juga sih, bebersih iya ada. Kan, nggak kelihatan. Ada sulit juga bebersih. Bayangin kamarnya hitam, lampunya kelap-kelip, suruh ngepel. Lampunya RGB tuh. Nah nggak kelihatan mana yang belum dipel. Ya benar-benar. Gitu, jadi kalau menurut aku kalau kamarnya memang nggak besar, lebih baik kalau misalnya suka abu-abu, cari abu-abunya yang lebih terang. Sukanya warna coklatnya yang lebih terang gitu. Atau kalau misalnya teman-teman yang cewek-cewek suka warna-warna pink, ungu, biru, pastel. Please cari yang pastel teman-teman. Karena kalau terlalu ngejreng, itu tadi matanya lama-lama jadi sakit gitu. Kalau pastel yang mendekati ke putih,
masih ada pink-pinknya. Itu kan teman-teman pakai lampu juga nggak usah terang-terang banyak-banyak, kelihatan kan gitu. Yang penting cantik manis aja, tapi jangan semuanya jreng gitu. Mengganggu visual teman-teman. Wah gila, berarti banyak banget yang lu pelajarin ya. Kayak dari apa tadi human dimension, warna, betul, lighting, sirkulasi udara. Kalau sirkulasi udara sih ya yang penting kalau misalnya kamar kosnya udah ada AC udah enak ya. Kalau nggak ada ya usahain cari yang ada jendelanya teman-teman. Gitu, karena bagaimanapun udara alami itu lebih sehat ya dibanding sama udara buatan. Apalagi kalau kamarnya tertutup terus nggak pernah dibuka, itu pasti lembab. Jadi usahain yang ada jendelanya, atau kalau nggak buka mungkin pintunya. Jadi kalau teman-teman lagi di kamar, jangan kalau kamarnya ditinggal terus buka pintu ya. Kalau teman-teman lagi di kamar gitu ya, buka aja lah ya. Buka aja udaranya sirkulasi muter gitu ya udara. Betul. Jadi juga teman-teman nyalain kipas nggak sumpek anginnya, tetap ada udara dari luar. Gitu sih. Ini lu belajar berapa lama sampai akhirnya bisa ngerti masalah human dimension, warna, lighting dan lain-lain gitu? Kalau kuliah sebenarnya diajarin. Udah dipelajari semua teori. Di kuliah ada 4 tahun itu kuliah ada, tapi nggak detail kayak gini. Iya. Karena lo kalau terjun ke lapangan biasanya lebih tahu case-nya. Lebih kelihatan kan, baru nemuin gitu. Kayak lighting juga teman-teman mungkin kan kalau kos-kosan otomatis biasa cuma ada lampu satu dari plafon kan, dipasangin. Ya mungkin teman-teman bisa nambahin lampu meja yang 100-200 ribu beli di Informa, nambahin supaya ruangannya jadi kalau lagi mau santai nggak usah nyalain lampu yang di plafon, nyalain lampu yang di meja gitu. Atau lampu-lampu standing itu kan juga ada tuh di Informa cuma 200 ribu gitu kan. Itu kan bikin kamar jadi lebih nyaman walaupun nggak mahal. Gitu. Project ini mungkin terakhir lah. Project apa yang pernah lu tanganin? Mungkin yang orang tahu, wah ini gitu. Ketika orang lewat, ini punya. Karena project aku mostly rumah tinggal, kayaknya orang jarang lewat sih. Nggak ada tahu ya? Nggak tahu ya? Kalau lu nggak ada desain yang di luar-luar gitu jarang? Apa hampir nggak ada? Ada sih, ada tapi nggak banyak. Karena biasanya kan, karena itu tadi, karena aku kan munculnya waktu deket COVID, jadi mostly rumah tinggal. Jadi kalau rumah tinggal, ya yang paling yang lewat situ warga-warga sekitar yang tahu kan. Kalau ruangan mungkin kayak kantor apa gitu, misalnya kan kayak orang, misalnya kayak lu co-working space apa gitu kan, oh yang desain ternyata Asakiwari nih. Kafe gitu. Sih. Kafe apa? Kafe itu ada satu kafe yang sebenarnya ada perusahaan lama, terus sempat hilang. Pas kita buka perusahaan baru, ibunya datang lagi ke kita. Itu di Tanjung Priuk kafenya. Itu Strawberry. Sugar Bell. Strawberry. Sugar Bell. Itu juga agak unik-unik tuh. Ya, Sugar Bell. Budgetnya nggak banyak, tapi mau renov supaya kelihatan lebih cantik. Tapi juga masih ada furniture lama yang dipakai. Jadi ya gitu deh, makanya mungkin kalau dilihat nggak semuanya kok baru ya memang karena disesuaikan dengan budgetnya klien tadi. Beberapa portofolionya Asakiwari bisa dilihat di Instagramnya nggak sih? Iya, kalau mau yang paling baru itu biasanya kita akan update di Instagramnya @asakiwari.id. Biasa kan beberapa jasa interior kan punya apa ya? Punya ininya sendiri gitu. Nggak punya feel-nya masing-masing gitu, arah mana gitu. Jadi kalau punya teman-teman misalnya punya restoran, punya kafe atau punya kamar, gue pengen didesain kayak gini kayaknya biar ngerasa cocok kan, misalnya contoh-contohnya ada gitu. Iya. Bisa dilihat di Instagramnya @asakiwari.id atau website juga ada asakiwari.id sih. Cuma biasanya paling update pasti di Instagram. Jadi kalau teman-teman pengen lihat contoh-contoh desain, layout-layoutnya bisa ada di sana. Nah untuk tadi Pak, gue masih inget tadi lu bilang harusnya anak-anak SMA kalau pengen ngambil kuliah itu di kelas 2. Nah ini kan kita masukin udah mulai akhir ajaran nih. Kira-kira kalau orang yang pengen masuk arsitektur atau pengen jasa desain, pengen sekolah desain gitu, pertanyaannya apa ya? Menentukannya gimana supaya dia bisa arahnya bener ke sana gitu? Ya kalau memang kamu tertarik dengan bangunan, kamu kalau jalan di jalan raya gitu sambil naik motor atau naik mobil lihat bangunan,
wah gila ya bangunan kok bisa kayak gini ya. Bisa jadi kamu punya ketertarikan di sana. Karena dia juga, lu bilang kan lu nggak bisa gambar juga kan awal-awal ya kan? Bener, nggak harus bisa gambar kok. Yang penting tertarik aja dulu. Kayak kalau misalnya kamu ke kafe, kamu ngeliatin kayak ini tembok dari apa ya bahannya ya? Kok ini bisa bentuknya kayak gini ya? Ini kok bisa kacanya bagus ya kayak gini? Ini meja dari apa ya? Iya ini salah satunya mungkin kalau saya lihat orang-orang jalan-jalan di mall, terus lihat tembok gini-gini, gini-gini gitu, itu biasa anak-anak interior arsitektur. Biasanya mereka cari tahu itu apa sih. Ya berarti kalau ada teman-teman yang anak SMA atau SMK yang lagi galau nih, bingung nyari gue pengen kuliah apa, tapi mungkin kalau ada ketertarikan kayak hal-hal kayak gitu, bisa dicari tahu. Bisa dicari tahu ya, nggak harus langsung mahir. Dia kuliah lulusan di umur berapa berarti jadi owner? 24. 24. Sekali. Gila, 24 udah jadi owner. Itu aja, Sheila. Iya. Terima kasih ya Terima untuk kasih cerita banyak. ceritanya. Semoga bermanfaat. Semoga bisnisnya lancar juga. Amin. Project-projectnya makin banyak gitu. Nerima magang-magang nggak? Sekarang nggak dulu. Karena itu tadi proyeknya lagi belum banyak. Kasihan anak magang kalau masuk Nggak ngapa-ngapain? nggak ngapa-ngapain. Iya kasihan. Aku maunya tuh anak magang lulus punya karya yang bisa dipamerin ke teman-temannya. Tapi boleh ya kalau mau magang bisa kali DM Coba kali ya. tanya-tanya boleh. Tanya ya. Kalau teman-teman mau jasa konsultasi DM dulu boleh. Nggak galak kan adminnya kan? Nggak. Kan saya mau konsultasi mau nanya-nanya doang. Nggak boleh. Nggak. Nggak. Pasti kita akan layani dengan baik sih semua yang datang. Ya, atau langsung ke kontak personnya aja kali ya. Boleh. Gitu kan. Oke, terima kasih Sheila. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Bye.